Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya akan menyampaikan perbedaan pendapat terkait basmalah di dalam sholat. Ya, di sini saya mengutip di dalam kitab Rawa'iul Bayan, tepatnya di juz 1 halaman 49. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma huwa hukmu qiraatil basmalati fi sholati? Apa hukum basmalah, membaca basmalah di dalam sholat? Ya. Ikhtalafal fuqaha'u fi qira'atil basmalati fi sholati ala aqwalin adidah, ya. Bahwasannya eh, untuk basmalah di dalam sholat, membaca basmalah di dalam sholat itu ada perbedaan pendapat, ada ikhtilaf di kalangan ulama, teman-teman, ya. Padahal Malik rahimahullahu ila man'i qira'atiha fi sholatil maktubah, bahwasannya Imam Malik berpendapat ya baca basmalah di dalam suratul Fatihah maupun di surat pendek di dalam sholat itu tidak boleh, ya. Tidak boleh, kenapa kok begitu? Karena Imam Malik mengatakan kalau basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah, teman-teman. Jahron kan ausiron, baik itu secara terang-terangan atau sholat jahriyah, ya, tepatnya sholat maghrib atau isya, atau siron, baik itu ya kayak duhur atau asar, ya. Jadi membaca basmalah dalam sholat itu kalau madhab maliki itu tidak boleh, ya, karena alasannya adalah bukan dari suratul Fatihah, ya, bukan bagian daripada suratul Fatihah, ya. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, ya, ulama Hanafiyah, annal musalliya yaqra'uha sirran ma'al Fatihah fi kulli raq'atin min raqa'ati sholati. Jadi kalau menurut ulama Hanafi atau madhab Hanafi, ya, bahwasannya beliau mengatakan membaca basmalah dalam sholat, tepatnya di membaca Al-Fatihah, ya, itu hukumnya adalah boleh, ya, tapi secara siron, secara tidak terang-terangan, ya. Contohnya ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat maghrib misalnya, itu basmalahnya tidak diperjelas. Jadi basmalahnya itu dibaca secara siron, secara bisi-bisi lah atau didengar sendiri, ya. Lalu ketika Al-Fatihah, Alhamdulillahirrahmanirrahim baru dikeraskan, teman-teman, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya dibaca dari setiap surat, ya, surat-surat pendek, maka itu bagus katanya. Kalau menurut ulama Hanafiyah, ya. Lalu bagaimana kalau madhab Syafi'iyah? Ya, ternyata di sini yaqra'uhal musalli wujuban, ya, wajib baca basmalah di dalam sholat. Apalagi sholatul Fatihah, karena basmalah menurut ulama Syafi'iyah itu adalah termasuk daripada bagian suratul Fatihah, ya. Fil jahri jahran wa fis sirri sirran. Kalau secara jahriyah, sholat jahriyah maghrib dan isya ya diperjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, ya, yaqra'uha sirran wa la yusannul jahra, ya, wa la yusannul jahru biha, ya. Jadi membaca basmalah kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal membaca basmalah secara siron, ya, secara hanya didengar sendirinya, ya, bukan secara keras suaranya, walaisanul jahru biha, walaisanul jahru biha, dan tidak disunahkan untuk mengeraskan bacaannya, ya. Jadi mungkin kalau baca Al-Fatihah di dalam salat maghrib, ya itu baca basmalah itu ya mungkin disamarkan, ya, lalu tidak disunahkan untuk dikeraskan bacaannya, apalagi ketika jadi imam, teman-teman, ya. Itulah perbedaan pendapat daripada ulama-ulama salaf, ya, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya. Jadi itu bisa cek selengkapnya di dalam kitab Rawa'iul Bayan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.